Ya, Waalaikumsalam. Saya atas nama Hulfina dari Prodi Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi riset tentang penelitian. Bisa minta waktu sebentar, Kak? Bisa. Atas nama siapa, Kak? Nama Suarosa, Prodi Hukum Tata Negara, semester berapa, Kak? semester 8. Begini, Kak, mungkin Kakak bisa menjelaskan sedikit apa itu karya tulis ilmiah? Ya, bisa. Ya, jadi karya tulis ilmiah menurut saya itu sederhana sekali, bahwa suatu karya tulisan yang dibuat seseorang, khususnya penulis, yang di dalamnya memuat kata-kata ilmiah yang berbasis riset, apakah berbasis riset, dan yang kedua, segala rentetannya harus baku sesuai dengan standar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam hal ini penggunaan bahasa sehari-hari ditiadakan dan memiliki semua daripada subjek, objek, predikatnya harusnya termuat di dalamnya. Jadi ada mekanisme penulisan, mulai daripada rentetan peristiwa, semuanya harus jelas. Dan biasanya ada yang berbasis riset, khususnya skripsi dan lain-lain sebagainya. Begitupun dengan jurnal, ada yang menggunakan karya tulis ilmiah itu berbasis riset melalui pustaka, begitupun dengan lapangan. Hal inilah diramu, dilihat daripada bagaimana rumusan masalahnya sehingga melahirkan solusi, melahirkan kesimpulan yang ada. Saya rasa seperti itu. Apa-apa kendala yang mengkhusus pada kampus kita tentang penyusunan karya tulis ilmiah, dalam hal ini makalah dan skripsi? Ya, jadi ketika kita melihat dan menggaungkan apa yang menjadi kendala di kampus kita, khususnya pada penyusunan makalah, pembuatan jurnal dan skripsi, di kampus kita, khususnya saya sebagai semester akhir, belum mendapatkan bahwa ada tes plagiasi yang dilakukan oleh kampus kita. Terus yang kedua, kendalanya, saya ingin mengatakan bahwa ketika proses pengenalan budaya akademik kampus, PBAK atau apapun namanya hari ini, haruslah diikutkan bersama buku panduan penulisan makalah. Saya rasa hari ini tidak ada di kampus kita. Seharusnya dari tim pelaksana panitia PBAK dan apapun namanya itu untuk pengenalan kampus disertakan buku panduan, sehingga ketika seseorang ingin menyusun makalah, menulis jurnal, skripsi, itu sudah dipahami bahwa jenis tulisan Times New Roman, ukurannya begini, karena setiap takaran dosen itu berbeda. Ada yang menggunakan Times New Roman dan lain-lain sebagainya. Ada pula yang menggunakan font 11, ada font 12, tata kiri, tata kanan, itu semua dipertanyakan. Dan sebagai penutup dari saya perihal kendala-kendala yang ada, saya sangat merasai ketika kita melakukan pembimbingan terhadap kampus. Dalam hal ini adalah pembimbing yang diberikan oleh pihak kampus. Pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu banyaknya kontradiksi. Kita ke pembimbing 1 katanya, tidak begini deh, kasih begini. Kita ke kampus 2 kasih begini. Apa ini justru menimbulkan pertanyaan, apakah pembimbing 1 dan pembimbing 2 juga membaca buku panduan yang diberikan pihak kampus? Karena titik komanya itu sangat dipertanyakan. Masih ada yang menggunakan ibit. Padahal hal itu hari ini saya rasa sudah ditiadakan. Saya rasa seperti itu yang menjadi kendala-kendala yang ada di kampus kita. Mungkin Kakak bisa memberikan saran atau masukan kepada kami mengenai kendala-kendala yang dialami di kampus kita. Ya, jadi merujuk daripada kendala-kendala yang ada sebelumnya yang saya jelaskan pada pertanyaan kedua, tentunya hal inilah melahirkan solusi-solusi yang ada. Pertama, ketika kita melihat tidak adanya tes plagiasi di kampus kita, seharusnya dari pihak birokrat kampus mengadakan hal ini, bahwa harus ada tes plagiasi khususnya skripsi-skripsi yang ada, sehingga keasliannya terjaga. Jadi harus ada lembaga atau oranglah yang dibentuk yang bertujuan untuk itu, karena mudah sekali tes plagiasi. Saya rasa ini ada beberapa teman cum laude, saya tanya-tanya, ini juga bukan asumsi saya pribadi, tapi saya tanya-tanya apakah ada tes plagiasinya, katanya tidak. Terus yang kedua, bagaimana kemudian solusi yang lahir, seharusnya dari teman-teman PBAK, khususnya panitia dan pihak yang berwenang memberikan. Jadi ketika pengenalan budaya kampus, kita sudah pahamkan, ini yang menjadi dosennya, ini yang menjadi. Dia kemudian disertakan dengan pedoman penulisan, pembuatan makalah, pembuatan jurnal, pembuatan kutipan, karena yang menjadi masalah itu footnote.
di footnote-nya, wow banyak sekali masalah di sana footnote-nya. Bagaimana yang harus dikutip dari sini, bagaimana kapan harus kapital, kapan menjadi tanda koma dan lain sebagainya. Dan seharusnya sebagai solusi hal itu telah dipahamkan pada proses pengenalan budaya akademik kampus di PBAK, sehingga dia keluar, oh dia sudah paham, dan disuruh untuk membuat makalah dia sudah paham karena memiliki buku panduan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Kak. Siap. Assalamualaikum, maaf Kak mengganggu waktunya. Saya atas nama Nur Amelia, Prodi Ekonomi Syariah. Begini Kak, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi riset tentang karya tulis ilmiah, apakah saya bisa meminta waktu Kakak sebentar? Maaf Kak, sebelumnya atas nama siapa? Melihat teh Prodi apa dan semester berapa? MTI semester 6. Mungkin Kakak bisa menjelaskan apa yang Kakak ketahui tentang karya tulis ilmiah? Yang saya ketahui mengenai karya tulis ilmiah itu merupakan suatu hasil karya yang diperoleh dengan menulis secara sistematis dan menggunakan tata bahasa yang sistematis dan logis seperti itu. Dan tentunya ada syarat-syarat dan susunan-susunan tertentu di dalamnya. Kendala-kendala apa saja yang Kakak alami dalam penulisan karya tulis ilmiah? Mengenai kendala, setiap orang tentunya berbeda-beda, seperti dari segi referensi, alat-alat yang diperlukan dan lain sebagainya. Apa saran dan solusi terhadap kendala-kendala mengenai karya tulis ilmiah? Sarannya